ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasi kan panggil punya yang kontrakan. Begini tolong hentikan. Tapi kalau Mai Hakim sendiri seperti ini, suka aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya kan, loh. bisa kan kau dengar. Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan itu borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau terletak. Saya mau ibadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Borok kalian itu semua sini. Oke, bertemu lagi dengan saya Pemuda NTT, channel Batas Negeri. Di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai pembubaran ibadah umat Kristen oleh oknum-oknum yang risih dengan ibadah-ibadah orang-orang Kristen. Mengapa saya berbicara seperti ini? Karena di dalam pemikiran mereka hanya saja agama Islam yang bisa masuk surga ya, sehingga mereka tidak mau umat lain beribadah ataupun mendirikan rumah ibadah ya. Jadi kemarin terjadi lagi di Kota Padang oknum-oknum yang risih dengan orang Kristen beribadah sehingga mereka membubarkan orang yang lagi beribadah. Mereka juga membubarkan orang lagi beribadah dengan membawa batu, melempar kaca, dan membawa golok untuk serang orang yang sebentar lagi beribadah. Ya, kita mau bagaimana lagi ini di Indonesia ya. Kemarin atau 2 tahun berapa itu yang terjadi kasus Muhammad Kece sama dengan Yahya Waloni itu hukumnya berbeda teman-teman, padahal kasusnya sama tapi putusannya berbeda. Muhammad Kece putusan 10 tahun, Yahya Waloni putusnya cuma 4 bulan. Dan yang lucunya si Yahya Waloni ini masuk sampai di penjara, yang mengurus beliau itu orang-orang Kristen. Dia mengaku di podcastnya Bang Deddy Corbuzier. Dan yang kedua, kemarin saya dengar lagi putusan untuk RT, itu RT di Bandar Lampung. Beliau diputuskan bebas murni oleh hakim pengadilan. Jadi kita umat Kristen mengadu mengenai hukum di Indonesia, kita tetap kalah teman-teman. Kita tetap kalah di mata hukum Indonesia. Karena apa? Sudah terulang-ulang. Jadi biarkan saja Tuhan yang mengatur semua, Tuhan yang akan membalas perbuatan mereka. Kita biarkan saja. Mungkin di Indonesia ini yang berjuang untuk negara Republik Indonesia cuman orang-orang yang beragama Islam, sehingga hukum di Indonesia ini tumpulnya ke Islam, tajamnya ke Kristen, begitu ceritanya. Dan saya mau berbicara di sini, saya Pemuda NTT, mengapa pembubaran ibadah orang Kristen ini cuma terjadi di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambon dan Papua. Kenapa tidak terjadi di NTT, Ambon dan Papua? Seandainya saja terjadi di NTT atau Ambon atau Papua, itu lain cerita ya. Saya mau berbicara di sini, kalau terjadi di NTT atau Ambon atau Papua, itu lain cerita ya. Jadi saudara semua, seluruh sebangsa setanah air, mari kita satu hati untuk membangun negeri ini. Jangan kita saling mengolok atau saling menyerang antara Kristen dan Islam. Jangan, karena kita satu. Walaupun kita berbeda, tetap kita satu untuk Indonesia. Jadi mari kita satu hati, satu tujuan untuk membangun Indonesia tercinta kita. Bukan saling serang, saling menjatuhkan. Sampai-sampai yang di Indonesia ini, kita cek saja di Google itu, di Indonesia ini banyak sekali masjid yang tidak ada izinnya, tidak ada IMB-nya. Tapi tidak ada orang Kristen satu yang bahwa
masjid ini tidak ada IMB-nya, begini dan begitu. Tetapi kalau gereja yang tidak ada IMB-nya, saya mau bilang di sini maaf ya, maaf. Pasti sedikit-sedikit ada yang datang protes bahwa oh ini gereja tidak ada IMB-nya, harus ditutup, larang beribadah, begini dan begitu dan begitu. Dan ini hal-hal yang seperti ini tidak terjadi di NTT, Ambon maupun Papua. Kalau hal ini terjadi di Papua atau Ambon atau NTT, itu lain cerita ya. Oke, jadi mungkin ini video tanggapan dari saya, walaupun singkat, tidak apa-apa. Yang penting saya juga menyuarakan hati saya atau pendapat saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut.